Boleh. Kalau kita sudah tahu seperti itu, bagaimana caranya supaya itu tidak dosa? Gitu. Apakah ada cara lain gitu? Maksudnya gini, apakah dengan membayar istilahnya fidyah atau kita membayar ini bisa menjadi kafarat begitu ya, perlu berdosa gitu. Ya santunan itu. Jadi bunganya misalnya diberikan gitu. Wallahu alam, setahu saya sekarang peraturan Kementerian Keuangan membolehkan PNS untuk ASN untuk membuka rekening gaji payrollnya di bank syariah. Boleh kan ya? Boleh kan? Dan beberapa waktu lalu saya diundang di Pertamina Nomor 3 di Kramat. Itu mereka mengundang Bank BNI Syariah. Sebelumnya karena rekening mereka di Bank Mandiri, mereka mengundang Bank Mandiri, Syariah Mandiri, karena akan mereka pindahkan semua rekeningnya ke Bank Syariah Mandiri. Ya, tapi kemudian pihak NBM menyatakan kami siap memindahkannya dengan syarat kalian membuat transaksinya bukan seperti bank syariah pada umumnya, harus ikut standar dari yang disampaikan Ustaz Erwandi. BSM nggak mau, nggak bisa Pak, kami juga punya Dewan Syariah sendiri. Kalau nggak mau, dia hubungi BNI Syariah. Pihak BNI Syariah mengatakan, oh iya Ustaz Erwandi itu menjadi salah satu rujukan utama kami. Lalu mereka minta, ya kalau gitu kami pertemukan Anda dengan Ustaz Erwandi di kantor nomor 3 kami di Keramat. Ya, nanti kita cek. Kalau akad-akad Anda tidak ada yang berseberangan, kami siap pindah semua. Dan Allah Ta'ala, ketika saya sampaikan, memang BNI Syariah sering berdiskusi dengan saya, tapi bukan sebagai B2B, tapi kepada pribadi. Ya, alhamdulillah mereka mau menerapkan akad-akad yang benar-benar murni syariah. Kalau mereka menjual kepada nasabah butuh rumah dan butuh mobil. Dan di waktu itu di PHE yang di atau Suproto, Simatupang ya. PHE di Simatupang waktu itu saya juga diundang juga karena pihak direksi ingin memberikan kredit perumahan kepada para karyawan yang ingin. Cuma yang mereka hadirkan Bank Mandiri, satu pun gak ada yang mau ngajuin. Lalu mereka minta kami bantu kami dengan Bank Syariah. Lalu DKM-nya menghubungi BNI Syariah, saya juga dihadirkan. Mereka pihak BNI Syariah menyampaikan bagaimana SOP kredit mereka atau pembiayaan murabahah mereka. Dalam Islam jual beli itu boleh, dan ini solusi dari riba. Ya, kalau uang konven yang diberikannya pinjaman, ini uang butuh berapa? 500 juta, ini 500 juta nanti bayar berlebih. Sama dengan riba Yahudi tadi, jahiliyah. Kalau dalam Islam enggak. Anda ingin rumah tipe seperti apa modelnya dan kira-kira tempat yang mana? Kalau sudah ada, tunjuk dia, yang itu ingin saya. Dah, kami beli dulu. Dibeli dulu oleh dia, serah terima dulu, terima kunci dan dibayar cash. Ya, sekarang Anda mau beli, kita boleh berakad, bayar DP, nanti cicilan, dan tidak ada denda keterlambatan. Ya, alhamdulillah terbantu para teman-teman yang ada di karyawan yang ada di PHE, dan rekening perusahaannya pun pindah ke bank BNI Syariah tersebut. Saya tidak ingin menyebutkan nama bank per bank, tapi itulah baru yang mau bekerjasama, ingin bersyariah secara benar, bukan syariah sekedar di atas kertas atau atas nama mengganti penalti dengan bahasa Arab. Ya,
Ya, diganti dengan bahasa Arab, hakikatnya nggak akan berubah. Artinya kalau Abu Jahal di Indonesia, mungkin namanya bukan Abu Jahal, bapak bodoh. Ya atau tidak? Ya, Allah Taala. Ya. Melanjutkan tadi Pak, di BNI saya pun saya tahu saya ada juga pilihan Iya. dan maka ada apa? Misalnya ada Untuk tabungan. ya, tabungan saja nanti dia juga kan utuh kan? Utuh, Ada juga ada dengan ada yang tambahan. untuk dikembangin. Ya. Jadi gimana Pak? Ya. Ada dua jenis tabungan kalau dari masyarakat ingin nabung. Ya, bentuknya wadiah satu, kemudian kedua mudharabah tabungannya. Tabungan wadiah, berapa uang Anda hanya segitu yang bisa Anda ambil tanpa bertambahan. Ya, ini menurut saya solusi bagus. Yang seperti ini di bank syariah lain pun ada sekarang. Karena memang menurut para ulama internasional tidak mungkin akad itu namanya wadiah. Kalau ulama internasional itu akadnya pinjaman qard. Karena bank menggunakan uang Anda, yang dikembalikan oleh bank adalah ganti dari uang. Ya, akad qard boleh selagi tidak ada pertambahan. Ya, berapa uang Anda silahkan diambil segitu. Ya, ini jelas tidak ada masalah. Yang kedua, akad mudharabah. Mudharabah itu artinya Anda store uang kepada seseorang yang ingin mengembangkan dalam usaha. Mungkin dia punya usaha jual beli atau rental mobil, kurang modalnya, Anda invest di dia. Ya. Mudharabah akad yang boleh dengan syarat ketika untung Anda dapat untung sesuai porsi uang yang Anda modal yang Anda store. Ketika rugi Anda juga turun rugi. Ya. Cuman masalahnya apakah di bank syariah tadi pernah ada pernyataan bahwa uang Anda akan kurang ketika rugi? Hah? Hah? Beberapa bulan yang lalu betul tidak ada, tapi sekarang sudah ada. 2 bulan yang lalu ini yang sering saya sampaikan terus kepada Bank BNI Syariah. Akhirnya mereka maju dan memberanikan diri membuat pernyataan bahwa ketika Anda sebagai nasabah menabung mudharabah yang ada pertambahan, siap rugi, tapi klausalnya ditambah dan ditandatangani oleh Anda. Ya, belum menjadi SOP mereka. Tapi kata mereka sekarang sudah menjadi SOP dari seluruh kantor cabang. Berarti sudah bagian. Kalau sudah siap rugi, ya, dia menjadi halal. Realnya rugi atau tidak itu tergantung kenyataan. Ya, tapi biasanya lembaga keuangan besar seperti itu tingkat risiko ruginya sangat kecil. Wallahu a'lam. Masih kita lanjutkan atau ada yang mau tanya lagi? Ustaz, kaitannya dengan pekerjaan, ada beberapa hal mungkin yang kita akan mengeluarkan uang dari kantong kita untuk membiayai beberapa hal terkait dengan pekerjaan. Seperti misalnya kita akan mengeluarkan dulu dari uang kita terlebih dahulu biaya perjalanan dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan nominal besaran itu akan beberapa pihak akan mengeluarkan solusi berupa mencari kebutuhan dana melalui kartu kredit, Ustaz. Jadi adakah yang saya tanyakan, adakah praktek kartu kredit yang secara syariah, tapi tidak dalam tanda kutip ini hanya bukan slogan syariah saja, tapi praktek pelaksanaannya itu sudah benar-benar mengikuti ketentuan yang sebenarnya sesuai syariah. Terima kasih, Ustaz. Iya. Sekarang yang di Indonesia bank yang mengeluarkan kartu kredit syariah hanya 2, CIMB Syariah dan BNI Syariah. Kemarin saya bertemu dengan senior manajer BNI Syariah. Kartu kreditnya masih ada yang harus diperbaiki kesyariahannya. Ya, yaitu dari sisi dia ada annual fee, kemudian ada kalau yang
bulanan dapat monthly fee, ya. Kemudian denda keterlambatan sudah tidak ada. Denda keterlambatan sudah tidak ada. Cuma hanya ini yang bermasalah. Saya katakan kepada mereka, dia menjadi halal, dan saya katakan ini annual fee apa? Biaya tahunan. Monthly fee ini biaya kan kita bantu mereka membeli sesuatu, dapat layanan di bandara, khusus segala macam. Itu kan kita butuh biaya, kita caskan. Saya katakan kalau begitu nanti akan ada gabungan akan pinjaman dengan sewa menyewa jasa. Ya, kalau di Arab Saudi mereka menghitungnya untuk annual fee, tidak ada monthly fee-nya, cuma annual fee, tapi pun real, biaya real yang keluar, real cost. Bagaimana cara menghitung real cost? Tidak ada keuntungan yang masuk ke bank. Cara menghitungnya, sekarang ada 1.000 peserta kartu kredit. Kan mereka sewa jasa ke Visa atau Mastercard, ya atau tidak? Umpamanya dengan nilai 1 miliar, dibagi 1.000 berarti 1 juta kan ya? Ya kan? Berarti setiap orang bayar 1 juta annual fee. Memang bank tidak dapat keuntungan, tapi bank juga nggak mau rugi lah. Ya, sampai di sini ini boleh. Semakin banyak peserta, semakin murah annual fee-nya. Kalau pesertanya 10.000, turun dari 1 juta menjadi 100.000 annual fee-nya. Ya, maka itu kemarin yang saya ingatkan mereka untuk mereka robah. Allah Ta'ala alam. Coba tanyakan sekarang, kalau sudah mereka robah, sudah insya Allah sudah clear, sudah tidak ada masalah tentang isu syariahnya. Allah. Izin Pak. Ya, silakan. Terkait dengan uang elektronik juga, apakah secara syariah itu diperbolehkan? Karena di situ kan juga kita nyimpan uang di elektronik tersebut, sistem elektronik tersebut. Tentunya kan juga ada E-money atau e-wallet maksudnya Pak? Ya, sistem uang elektronik. Bukan e-wallet, bukan GoPay, bukan itu. Ya semacam itu. E-wallet. Stop, dia beda. Kalau e-money yang menerbitkan perbankan. Kalau e-wallet bisa perusahaan seperti Abdi Bangsa, GoPay, atau perusahaan GoPay, itu namanya e-wallet, dompet namanya. Atau ada OVO, ada Dana, dan sebagainya. Ya, link aja. Baik. Kalau yang e-money berarti Anda tukar uang dengan uang elektrik dan dikenakan biaya pertambahan berapa? 1.500. Berapa? 1.000 di mana? Wallet. Bukan e-wallet, e-money. E-money kan tukar. Tidak ada biaya. Nah, kalau tidak ada biaya, kalau e-money Anda tukar uang dengan uang, ya, tukar uang dengan uang, syaratnya agar tidak terjadi riba. Kalau sejenis, ini kan tukar rupiah dengan rupiah kan. Anda pokoknya butuh uang receh, Anda tukar uang 100.000. Itu syaratnya agar tidak terjadi riba dua. Kata Rasulullah SAW, ya dan biyadi mislan bimitrin. Ya dan biyadi, tangan dengan tangan. Artinya tangan yang satu menyerahkan uang pecahan 100.000, tangan yang satu di saat yang sama terima 10.000, 10 lembar. Ya, tidak boleh ada jeda ini. Kemudian syarat yang kedua harus sama nominalnya, tidak boleh berbeda. Bila berbeda seperti yang biasanya kalau mau lebaran,
ya tukar uang 100.000 ya jadi 98.000, ini terjadi riba karena tidak sama nominalnya. Atau tidak tunai, Anda money changer ya, tukar atau ke bank, Anda serahkan uang, ingin tukar yang baru, serahkan uang 1 juta 10 ribuan umpamanya, tapi Anda kebetulan mau ke belakang sebentar, Pak korek mana sekarang korek ya, ini tidak tunai, terjadi juga riba. Lalu bagaimana kalau kasus tadi? Kalau seperti itu Anda butuh keterangan, ambil uang lagi, Pak nggak jadi. Atau kalau enggak, Pak saya nitip uang dulu pinjaman, nanti saya akan tukarnya. Karena Rasulullah mensyaratkan selain tunai adalah sama. Dan untuk imani, apakah sama dan tunai? Sama dan tunai? Sama dan tunai, alhamdulillah. Nanti terhindar dari riba. Sekarang e-wallet dia tidak tukar uang dengan uang, karena tidak mungkin GoPay menerbitkan uang, dan mereka pun menamakan bukan uang, dompet. Artinya dompet apa? Anda nitip ke dompet dia, paham tak? Kemudian diserahkannya kode-kode elektrik ya. Berarti Anda nitip ke dia, kan kita katakan tadi, apa beda titip dengan pinjaman? Kalau pinjaman dia tidak boleh, dia boleh menggunakannya. Nitip tidak boleh. Ketika Anda top up, Anda transfer uang, itu masuk ke rekening GoPay atau GrabPay atau tidak? Ya, itu ada bunganya atau tidak? Ada bunganya atau tidak? Ada bunganya itu. Dia mereka harus buka rekening di bank buku 4. Ada bunganya setiap dana yang masuk ke dana floating itu akan masuk bunganya atau 9%. Bunganya buat siapa? Buat pihak GoPay tadi. Berarti uang milik dia atau milik Anda? Milik dia, milik Anda? Milik dia. Berarti Anda meminjamkan uang ke dia. Paham? Karena kalau Anda masukkan ke nama rekening Anda, yang dapat bunga kan Anda, yang dapat riba kan Anda, gitu masalahnya. Karena kalau bunga kesannya nggak ada masalah di sini. Yang dapat riba kan Anda, kalau ini kan dapat riba dia, walaupun riba itu adalah keuntungan menurut dia. Berarti akan ada pinjaman. Ketika pinjaman tidak memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman, berarti pemegang e-wallet GoPay dia mendapatkan, kalau tidak mendapatkan keuntungan tidak ada masalah. Dan bukti realnya dia dapat keuntungan atau tidak? Beda nggak kalau Anda bayar cash dengan bayar pakai GoPay? Ada cashback, ada promo, ada segala macam. Apa tujuan mereka? Agar orang top up banyak di rekening mereka. Jelas? Pinjaman yang mendapatkan pertambahan itu sama dengan bunga di bank konvensional. Anda minjamkan uang ke bank konvensional, ada pertambahannya di ribanya. Bonus cepat ke neraka gitu. Kalau nggak pakai riba mungkin nerakanya masih lama. Kalau pakai riba cepat ya. Ya. Masih ada yang bertanya silahkan. Ini saya melihat ada sesuatu yang kelemahan di dalam, kalau kita harus akad dengan bank syariah. Misalkan gini, kita mau membeli rumah seharga 1 miliar, dan kita sudah punya uang kurang ratus, sehingga kurang 100 juta. Kalau seperti ini, kalau kita sewa pinjam 100 juta dalam 5 tahun, mungkin kena rate-nya, bunganya relatif kecil ya.
Tetapi kalau satunya bank dulu yang membeli dengan harga 1 miliar, kemudian menjual ke kita 1 miliar kali 5 tahun, itu nanti benar mereka sudah melakukan cukup besar, itu akan rugi gitu. Karena jalannya 1 miliar kali dalam 5 tahun itu sudah diprediksi mereka akan harga jualnya akan cukup jangkanya cukup besar kan. Padahal kalau kita bermain hanya 100 juta itu naiknya itu sedikit. Pertama dulu yang penting kita pahami sebagai seorang muslim, ya, muslim tidak pernah melihat angka. Yang dilihatnya adalah ridha Allah. Terkadang ridha Allah itu dengan angka yang tinggi, terkadang dengan angka yang kecil. Ya, orang kalau melihat angka, nggak ada yang mau nikah, Pak. Iya atau tidak? Biaya nikah dari awal sudah mahal, nanti biaya sewa kontrak rumah, nanti biaya bayarkan anak, biaya istri ditanggung, anak sekolah kita yang biayai. Udah nikah, nggak pakai nikah, enaknya dapat juga lebih murah. Ya, tetapi seorang muslim kan tidak begitu. Seorang muslim, karena angka-angka itu bagi Allah mudah. Allah bukankah Rasulullah pernah ditawarkan oleh Allah gunung Tihama, gunung besar di dekat Ka'bah itu jadi emas langsung bisa diberikan oleh Allah kepada Muhammad SAW. Tidak ada yang susah bagi Allah SWT. Maka kalau kita mengerti itu haram, lupakan angka-angka tadi. Kita ikut Allah SWT dan perintahnya. Kalau bisa dan memang sangat memungkinkan, dengan bersyariah lebih murah sangat memungkinkan. Ya, ya bagus. Kalau bisa seperti nikah tadi, cuma seperangkat alat sholat, kalau lebih murah daripada berzina mahalnya. Kemudian istri mau siap tinggal apa adanya dengan kita, ya alhamdulillah. Ya, kalau tidak itu haknya dia. Dalam masalah hitung-hitungan perubahan tadi, bisa bentuknya Bapak mengatakan saya bayar DP-nya 90%. Dan yang jarang terpikir oleh orang bahwa dalam bersyariah mereka bank siap menanggung kerugian. Saya menemani tetangga yang tinggal di kota wisata, dia mendapat proyek pembuatan LRT dulu dari Tamrin ke Blok M 10 terminal 10 stasiun. Dia datang ke saya tadi kembali ke bank syariah saat yang lain. Lalu saya katakan saya enggak akrab dengan bank syariah ini, tapi kalau anda ingin juga di sini tak apa-apa, saya bantu menunjukkan jalan syariahnya, nego ke syariahnya dengan pihak Dewan Syariah Pusat mereka. Ribut karena mereka akadnya kata mereka, kami kasih kamu uang, kau pergi barang-barangnya beli dari Korea. Saya bilang itu bukan jual beli Pak, itu kasih uang bayar uang berlebih namanya riba. Akhirnya mentok nggak bisa, udahlah saya katakan ke dia, kalau Bapak mau saya hubungkan ke bank BNI Syariah. Telepon senior manajernya dan dia mengatakan siap Ustaz. Ketika mereka rapat di waktu itu saya diundang. Bapak punya modal berapa? Kami punya modal 5 miliar, kebutuhan 50 miliar. Bapak 5 miliar, kami 45 miliar dari bank syariah. Ya, keuntungan karena Bapak yang kerja, kami 50, Bapak 50. Harusnya keuntungan mereka 90 kan ya? Karena modalnya 90%.
Ya, siap 40, 50, 50 karena Anda yang kerja. Kerugian kami siap 90, Anda 10%. Nah, dia lalu bilang, gimana Pak Ustaz, berdasar syar'i dengan omongan sudah sesuai. Tapi nanti saya minta draft akadnya sebentar tangani nanti bawa. Karena biasanya omongannya enak, di kertasnya lain lagi dan lupa ditandatangani. Ya, dibawanya ke saya draftnya, ya udah betul seperti yang dia sepakati. Siap menanggung kerugian. Kalau seperti tadi Bapak mengatakan, Bapak punya 900 juta, Anda mengatakan saya mau beli tapi Anda 10%, saya 10%. Saya cicil setahun atau 2 tahun, berapa marginnya? Ya, bisa seperti itu, bisa juga musyarakah. Artinya mereka memiliki 10% dari rumah Bapak. Kemudian nanti Bapak sewa yang 10% ya. Sewa tentu ada pertambahan. Ya. Sebesar yang Bapak cicil, semakin berkurang hak mereka dan semakin berkurang harga sewanya. Itu juga bisa namanya musyarakah mutanafisah. Ya. Sewa berarti selamanya punya. Bapak punya 90%, Bank Syariah punya 10%. Yang Bapak sewa ke dia berapa persen? 10. Ketika di awal tadi, di bulan depan kan Bapak bayar lagi, kan Bapak beli dari dia. Ya atau tidak? Kan ini rumah mau jadi punya Bapak. Kan Bapak mengatakan saya beli 10% ini berapa Anda jual? Namanya sekian. Ya berarti Pak, bulan depan Bapak tambah cicilan, sewa akan berkurang. Bapak tambah cicilan namanya 5%. 2% 1/20 0,5%. 1/20 namanya yang Bapak tambah. Nanti berkurang, sewanya besar. Jelas. Akarnya sewa. Bermusyarakah dulu, bekerja sama untuk membelinya. Bapak ada saham, dia ada saham. Tapi kan dia mau jadi rumah Bapak. Ya. Sebelum lunas tentu Bapak sewa ke dia yang 10% tadi. Sambil Bapak nyicil, ya. Ketika cicil nanti bulan depan sewanya akan berkurang. Kalau sewa bulan ini 10% itu umpamanya 1 juta, bulan depan mungkin Bapak tinggal bayar 950. Bulan depan mungkin Bapak tinggal bayar 900 sampai selesai semuanya beli Bapak. Dalam hal terjadi musibah mudarat, mereka menanggung kerugian sebesar saham mereka per saat itu. La qadarullah terjadi banjir atau kebakaran, rumah habis, hilang saham mereka, Bapak nggak perlu bayar. Karena kecuali tanah mereka mesti punya berarti sebesar yang belum Bapak bayar. Itu namanya musyarakah mutanafisah. Tidak pun ke bank, ini ke teman juga bisa. Bagi teman kan menarik juga ini. Daripada uang saya di bank konvensional ada ribanya, mending saya invest sama teman saya. Ya, yang lain. Kalau pemerintah itu mengeluarkan, Kalau pemerintah, masalah pemerintah ini kita bisa ngomong aja, tapi mereka nggak dengerin dan nggak mau praktekin, itu nggak apa-apa. Siapa tahu nanti kita menjadi pembantu kebijakan. kan mengeluarkan misalnya obligasi syariah. Obligasi syariah suku. Ya cukup untuk pembiayaan bangunan Biaya bangunan. pembangunan negara. Itu ada ini ya, ada apa use-nya lah istilahnya. Dan ketika ibaratnya ya, Berhasil ya? iya itu benar. Ijarah kalau namanya ya. Ujrohnya namanya fee.
Sukuk yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia yang sekarang sudah SR berapa, sukuk kita berapa, 9 sekarang serinya. Itu awal kemunculan sukuk di negara-negara muslim sudah dipermasalahkan. Yang pertama mengeluarkannya Bahrain. Bahrain mengeluarkan sukuk senilai $1 juta US. Ya, mereka butuh dana. Betul begini. Kalau obligasi atau ORI, jelas negara butuh namanya $1 juta US. Dijual 1 juta ini menjadi dibuat, kalau 1 juta satu orang kan susah kan ya cari orang yang terdapat. Dibuatkan jadi umpamanya 1000 lembar surat utang. Berarti satunya $10 kan ya? Ya kan? $10 US. Kalau $10 kan banyak yang bisa beli. Ya, fulan beli, nanti per tahun diberikan kupon atau bunga ribanya, kan ini katanya pinjaman. Jelas, kupon atau bunga ribanya. Setelah 5 tahun $10 kembali kepada para pemegang surat utang tadi. Dan selain itu, ini surat utang juga bisa diperjualbelikan di pasar keuangan atau di bursa. Ya, ini ribanya berlipat-lipat, putar-putar. Ini yang riba. Karena pinjam uang dibayar uang berlebih. Dibuatlah sebuah instrumen yang sesuai dengan syariat, tetapi belum ternyata di syariat. Dan bahkan dengan sukuk di Bahrain. Bahrain waktu itu butuh $1 biliar US untuk pembangunan negaranya, kebutuhan negaranya. Ya, kalau di obligasi tidak ada underlyingnya, barangnya tidak ada, pinjam uang. Kalau waktu itu mereka dibuatkan mereka jual, kalau jual beli kan boleh. Negara menjual bandara internasionalnya, dijual dengan seharga butuhnya berapa? $1 biliar US. Ya, tapi kan nggak ada orang beli sebanyak itu. Akhirnya dipotong-potong surat lembarannya itu dibuat menjadi umpamanya 1000. Berarti satunya berapa? 100.000. Satu lembarnya $1.000 kan ya? $1.000 banyak orang yang membeli. Ya. Berarti negara masih punya bandara atau tidak? Masih punya atau tidak? Kan sudah dijualnya. Negara tadi butuh 1 miliar, dijualnya bandaranya. Berarti negara masih punya bandara? Tidak. Tapi negara butuh bandara? Ya mungkin negara punya bandara. Kemudian negara menyewa bandara ini kepada para pemegang sukuk tadi. Sukuk itu artinya sokun syar'i, kalau di kita sama dengan sertifikat hak milik. Ya. Negara menyewa dari para pemegang sukuk ini yang sudah bayar tadi $1.000 per lembar. Berapa sewanya disepakati? 5% dari nilai, 5% dari nilai per tahun umpamanya. Ya, jelas. Ini pertambahan kalau di dalam obligasi tadi kupon namanya bunga. Kalau ini upah sewa. Ya. Nanti setelah 5 tahun negara membeli lagi kepada pemegang surat sertifikat ini, pemegang sukuk ini, $1.000 nih, kamu beli berapa? 10, diambil 10.000, kamu 2, ambil 2.000, kamu 100, diambil 1 juta, ya, dan seterusnya, 100.000 dan seterusnya. Jelas? Ya. Ini nantinya syariat bermasalah, dipermasalahkan oleh banyak ulama internasional. Kenapa? Mungkinkah negara menjual aset vital? Tentu tidak. Berarti ini bohong-bohong namanya. Kalaulah umpamanya yang beli 10 lembar, kata dia, saya berarti memiliki per 1000, 0,1 per 1000
dari bandara, saya mau pasang di landasan pacunya itu, saya mau tanam pohon kurma, bisa? Nah, berarti kan bohong-bohong. Lalu surat itu apa? Surat kepemilikannya bohong-bohongan aja. Terus kemudian nanti harganya sudah diikat dengan harga berapa yang dibelinya pertama. Padahal mungkin nanti harganya naik, mungkin turun. Ya atau tidak? Kalau memang mau jual beli, maka ini mengandung jual beli, namanya inah, hibah, dua-duanya, atau bai'ul wafa, dua-duanya diharamkan oleh para ulama kaum muslimin internasional. Ya, sukuk yang bermasalah di internasional ini ditarik oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Mengingat ini kan negara muslim, kalau ribanya terang-terangan nanti nggak laku produk kita. Tapi kalau ribanya berbahasa Arab, mereka akan mau. Digantilah namanya sukuk dan mereka buatkan. Dan sukuk yang pertama mereka sudah jual gedung GBK. Kemudian sukuk kedua mereka jual Suta untuk mendapatkan uang. Ya, nggak tahu lagi mungkin apa istana negara mungkin dia atau bonus mau dijual oleh kaum laku. Ala kulli hal, ini adalah mengelabui syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita butuh uang, ya udah, mau jual aja. Saya pernah diundang oleh Kementerian Keuangan untuk membicarakan tentang sukuk itu. Saya katakan, jual aset yang memang bisa dijual. Apa umpamanya hutan, ya, atau hasil laut yang bisa dijual, ya. Jangan asetnya nggak bisa dipindah tangankan. Nanti negara kapan punya uang beli lagi dengan harga per saat itu. Sama umpamanya Anda butuh uang modal, Anda jual rumah, sewa rumah lain, ya, dapatkan uang Anda kan ya. Nanti kapan Anda sukses, Anda beli lagi kalau dia mau dengan harga per saat itu. Ini gak ada masalah. Tapi kalau dari awal dari rekayasa, ya, Anda anggap Allah bodoh. Ini kan kita anggap Allah bodoh. Gampang kok ngelabrinnya. Ya, baik. Sudah jam 1, masih terkait kalau misalnya kita jual rumah, ya. kemudian akan dibeli sama bank, bank mau dibeli sama orang tapi lewat apa? KPR. Jadi bank sama kita cash memang, sama kita yang punya rumah cash. Tapi yang orang mau beli rumah ini sama bank kan kredit. Ini kita nggak tahu Pak, sama ini kita beli mereka akan apa? Non konvensional, ada riba. Ini status kita gimana Pak? Status kita jual rumah. Iya. Kalau dia mau Anda arahkan ke bank syariah. Kamu kan muslim, saya juga muslim. Saya tentu nggak mau juga memasukkan kamu ke neraka gara-gara saya ingin dapat uang. Kamu kan juga nggak mau masuk neraka. Kenapa kamu nggak datangi bank syariah mana gitu dengan skemnya seperti ini atau dengan mekanisme alurnya seperti ini? Kamu berakad dengan dia, jangan bayar DP ke saya. Ya, berakad kamu ke bank syariah X tadi. Bank syariah beli dari saya cash. Kemudian setelah saya serahkan kuncinya, dia jual kepada kamu dengan cicilan tanpa denda keterlambatan. Udah selesai, kamu dapat rumah halal, saya dapat uang, enak saya pakai gitu. Andai dia goyong, mau kekeh, dia kata dia, enggak, saya udah lama pakai bank riba yang ini, katanya. Apa yang urusan kamu semua saya? Neraka itu urusan saya. Kalau urusan kamu dia, ya. Betul caranya. Kalau memang kamu mau begitu, semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Saya mau jual, tapi dengan syarat saya tidak ada satu pun saya tanda tangani di pihak bank tadi. Masuk uang ke rekening saya, udah kita coba tarik. Ya, cuma masalahnya
Itu kan uangnya pinjam pakai riba, emang halal Ustaz? Bentar, belum selesai. Tergantung mazhab Anda apa. Kalau kata Imam Syafi'i, iya tidak halal. Tapi mazhab para ulama yang lain, mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Imam Ahmad, yang haram itu transaksi dia dengan pihak bank. Uang di tangannya dia halal, akad pinjamannya. Yang haram adalah akad ribanya. Dibayarkannya ke Anda adalah halal. Kalaulah mazhab Syafi'i kita pegang, kita tidak bisa hidup di Indonesia. Negara pinjam dengan cara riba semua untuk fasilitas umum. Anda mau ngelewatin jalan, wah ini pakai riba deh. Jalan tol pakai riba, jalan biasa pakai riba, rumah sakit pemerintah pakai riba semuanya. Cukup. Jam sudah 1:04. Sebentar, saya tanya ARD aja masih boleh DRT? Oh, cepat. Nah, boleh, silahkan. Terkait yang tadi Ustaz ada sukuk, kalau tidak salah sukuk ST04 itu dilabelin syariah Ustaz. Nah, berarti kemungkinan ada beberapa dari kita yang juga membeli sukuk itu karena label syariahnya. Nah, sekarang kalau tahunya seperti sukuk itu adalah riba juga, berarti siapakah yang menanggung akibatnya ini sekarang? Karena kita tertarik karena dilabelin syariahnya. Yang menanggung, yang mengeluarkan fatwanya, yang menanggung dia berdosa fatwanya. Yang membeli bagi dia dosa ribanya. Kalau ada sekarang, kemarin ada yang berfatwa dokter di UIN mana kemarin bahwa berzina itu kalau dia dapat ramai pada dalam tempat tertutup tidak zina, kata dia. Apakah dengan fatwa itu kemudian Anda berzina di tempat tertutup pakai fatwa itu hilang dosanya? Dia dosanya dosa ngomong, ya, Anda dosanya melakukan. Ya, Allah mengatakan fa'in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Bila kalian bertobat dari riba, untuk kalian adalah pokok uang kalian. Berapa uang Anda yang Anda serahkan untuk di SR 04 tadi, segitu aja. Anda pertambahannya tentu Anda kasihkan ke bank, itu akan diambil oleh oknumnya. Pertambahannya tadi berikan kepada fakir miskin. Cuman kalau bisa dilepas cepatnya tanpa nunggu 5 tahun, lepas cepatnya dengan harga berapa Anda beli. Ya. Masih ada? Ya Ustaz. Iya Pak. Ya tadi ini katanya jenis riba ada 4. Ada 2. Ada. Saya catat tadi katanya ada 4. Nah, bentuk menerima janji tadi ada 4 ya. Ya. Sekarang baru 1. Baru 1. Sebut aja Pak yang 3-nya. Yang 3-nya secara garis besarnya di buku saya jelaskan dengan rinci Pak. Nomor 2-nya, seseorang meminjamkan uang 100 keping uang emas dibayar tetap. Tetapi kalau terlambat, umpamanya bayar kapan nih? Gajian depan. Gajian bulan depan dia terlambat membayar, dia mengatakan anzilni azidka, beri aku masa tangguh, aku tambah. Ini bentuk kedua. Bentuk ketiga, dari awal dia menyerahkan uang untuk permodalan. Jadi orang mengatakan riba diharamkan karena konsumtif. Enggak, orang jahiliyah tahu. Anda yang nggak tahu berarti orang jahiliyah. Orang jahiliyah tahu bahwa riba di masa itu, saya katakan tadi, Abbas dia pedagang besar. Yang namanya pedagang sangat erat berhubungan dengan riba dalam penambahan modal, ya, atau untuk modal awal. Maka bentuk yang kedua, seorang butuh modal 100 keping, ya. Kemudian bersepakat dia, kata yang minjam, setiap bulan saya berikan kamu 2 keping. Setelah waktu ditentukan 100 kepingnya kembali penuh. Ya, ini bukan bagi hasil syar'i. Kalau hasil syar'i itu kalau lagi rugi itu gak ada bagi hasil, kurang uang Anda.
Kalau untung ya ada hasilnya dibagi. Ya, ini bentuk yang ketiga. Kalau terlambat dari waktu ditentukan, maunya setahun dipinjamkan, dapat per bulan 2 keping, setelah setahun dikembalikan lagi 100 penuh. Ya, terlambat dari tanggal ditetapkan, ya bunga terus berjalan, tambah bunga 2%, tambah lagi bunga keterlambatan. Kunaikanlah bunganya 2% dan keterlambatan 3%, 5% umpamanya. Ini orang yang lupa bahwa ini bagian dari riba. Bahkan ada beberapa ustaz atau apa dengan tokoh masyarakat yang minta permodalan mengajukan bisnis dan apa kepada masyarakat dengan seperti itu scamnya. Setiap bulan kau dapat sekian persen dari uang yang kau store, nanti setelah sekian lamanya uang kembali penuh. Enggak, memang ada bisnisnya. Walaupun bisnisnya ada, bahkan ini terkadang dengan teman dekat ini sering terjadi. Ya, pokoknya dia punya usaha. Dia sekarang ada orderan butuh penambahan modal. Dia akan katakan kepada saudaranya atau temannya, kamu ada dana nganggur nggak? Saya ada proyek, nanti saya beri kamu keuntungan per bulan sekian persen. Selesai proyek, uang kamu saya kembalikan penuh. Ya, ini riba namanya. Kalau ingin syar'i, Anda katakan, enggak, saya mau bantu Anda dan saya juga mau dapat keuntungan. Caranya tidak begitu. Saya share modal dengan Anda, saya store umpamanya 1 miliar. Usaha Anda ini kalau jual berapa nilainya sekarang? Ya sekitar 2 miliar. Berarti saya masukin 1, saya memiliki 33% dari usaha Anda 66. Ya. Nanti setelah setahun berjalan, kita lihat kalau untung kita bagi berdasarkan persentase, kalau rugi kita tanggung berdasarkan porsi modal. Ini boleh. Tapi kalau dengan yang tadi ini riba. Ini banyak orang yang tertipu ini. Ya. Yang keempat, membeli dengan tidak tunai. Ini paling banyak dalam kehidupan sehari-hari. Membeli barang dan jasa dengan tidak tunai. Pada saat waktu tempo pembayaran, ya, terlambat membayar, dikenakan pertambahan dalam bentuk penalti. Nah, ini banyak. Contohnya PDAM. Anda beli air atau tidak? Bed depan atau belakang? Belakang. Terlambat, Anda double denda, itu riba. Listrik pasca bayar, ya atau tidak? Kadang sekolah pun begitu. Terlambat bayar denda. Bahkan terkadang sekolah Islam, karena tidak ngerti mereka itu adalah diharamkan oleh Allah. Ya. Mereka menganggap ini adalah untuk mendisiplinkan orang. Apa salahnya Ustaz? Ya. Kita lihat, betulkah denda untuk mendisiplinkan orang atau untuk riba? Saya katakan, ya betul. Coba listrik, mana ada lebih disiplin pasca bayar yang ada riba dengan prabayar tidak pakai riba. Kalau Anda lalai, padamlah rumah Anda listriknya. Mana yang lebih disiplin? Prabayar ya tanpa riba. Ya. Kasus pribadi sampaikan lagi. Yang membayarkan Anda apa kantor? Yang kartunya, yang mengambil kartunya Anda apa kantor? Anda terima kartu aja atau sudah diserahkan oleh kantor dipakai? Reverse berarti Anda yang berakal.
Kalau yang berakad ya ada kena dosa ribanya. Tapi kalau mereka yang berakad, Anda hanya terima aja, mana kartunya, nah ada pasangan yang kurang enggak, dia kena dosanya. Sudah marah beliau udah. Semoga ini mencerahkan kita dan kita semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya subhanallah wa bihamdihi.